Oke. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi berkaitan dengan coklat Mojopahit. Coklat Mojopahit ini adalah salah satu bentuk dari program pemerintah yang awalnya dari program Hulu Hilir Agro Maritim yang ditindaklanjuti dengan program Jatim Agro atau disebut dengan Jagor sesuai dengan nawacitanya Ibu Gubernur Jawa Timur. Yang keempat yaitu tanam petik olah kemas jual. Jadi ini adalah salah satu program yang dimana untuk melakukan korporasi atau pemangkasan, istilahnya ada nilai tambah bagi petani, ada nilai jual bagi petani, sehingga harapannya petani itu terselamatkan. Program Jatim Agro ini atau hulu hilir itu berawal dari program tanam dulu. Kita tanam dari program yaitu diawali dari tahun 2011 dengan legal formal kita di tahun 2012 sampai 2013. Setelah itu kami mengajukan untuk melakukan program hilir di tahun 2015, tapi belum direalisasi karena belum ketersediaan SDM. Nah, ketersediaan SDM tersebut kita penuhi pelan-pelan dari mulai kita harus menguasai dari penguasaan biji sesuai standar yaitu SNI 2323 tahun 2008, amandemen 1 tahun 2010 sesuai dengan mutu biji kakao. Setelah itu kita realisasikan dengan kegiatan pengolahan di hilir. Baru dimunculkan di tahun 2018. Ini adalah muncul dari program Hulu Hilir Agro Maritim. Nah, istilah coklat sendiri itu diambil dari pengolahan kakao. Jadi kalau yang disebut dengan kategori coklat itu adalah kakao yang dikelola untuk menjadi coklat. Nah, makanya kenapa kok dinamakan coklat Mojopahit? Karena coklat Mojopahit ini adalah salah satu bentuk implementasi dari kearifan lokal. Itu adalah berkaitan dengan coklat Mojopahit. Nah, dari situlah berkembang mulai dari program Hulu Hilir Agro Maritim. Hulu Hilir Agro Maritim tersebut yaitu dengan pemberian dana bergulir. Yang pertama, gelombang pertama 3,8 terrealisasi dan kita bisa menyelesaikan dalam 1 tahun 3,8 miliar maksudnya. Setelah itu baru kita tindak lanjuti lagi untuk mengembangkan, karena dari program Hulu Hilir yang pertama atau tahap pertama kita mendapat keberhasilan. Keberhasilannya di apa? Tingkat keberhasilannya bukan dari produksinya, tapi keberhasilannya itu adalah nilai tambah dari petani. Karena analisa yang kami lakukan sejak tahun 2014, petani ini tidak mempunyai kepastian harga. Contoh, dari petani menuju kepada industri itu ada 12 tangan. 12 tangan ini diantaranya dari mulai pedagang kecil, dari petani ke kelompok, menuju ke pedagang kecil, pedagang besar, sampai pada lelang, sampai pada penggudangan, sortasi, QC, sampai pergudangan paling besar. Setelah itu buyer paling besar, baru masuk di industri. Nah, setiap 12 tangan ini akan mereka meminta keuntungan Rp1.000 saja. Maka selisihnya diambil dari petani itu 12.000. Oleh karena itu kalau harga kakao pada waktu itu 35.000, jatuhnya di petani itu dengan harga hanya 12.000, hanya sampai 19.000, 18.000, nah seperti itu. Nah, dengan kita membuat industri sendiri, ini dapat memangkas. Memangkas artinya yaitu dari petani ini kita ke industri itu tidak jauh-jauh, cukup hanya 2 tangan, yaitu dari petani, kelompok tani, industrial. Nah, 12 tangan ini nilai tambahnya yang 12.000 kita kembalikan kepada petani. Nah, dimana kalau petani ini istilahnya dapat nilai tambah atau harganya kepastiannya tinggi, berakibat pada perbaikan mutu, perbaikan kebun, dan perbaikan berkaitan dengan produksinya. Oleh karena itu, itulah yang dianggap tingkat keberhasilan kami. Nah, berikutnya lagi, karena berkembangnya lebih pesat, maka program Hulu Hilir Agro Maritim ini banyak yang meminati, ya banyak yang meminati artinya banyak petani yang mau
berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan kapasitas itu kami kurang atau kapasitas kita kurang dalam produksi. Oleh karena itu Bu Gubernur Jawa Timur memberikan solusi dengan program Jagor atau Jatim Agro. Nah, ini dengan memberikan dana hilir lagi sebanyak 10 miliar untuk menangani program dari petani ini jangan sampai tidak terbeli dengan over produksi kita. Nah, selain itu kita lebih cepat dalam berproduksi karena kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, diantaranya Dinas Perkebunan Jawa Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Dinas Koperasi UKM Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, Bapeda, setelah itu dengan Dinas Disperindak Kabupaten Mojokerto dan juga stakeholder. Oleh karena itu kami cukup berbangga juga banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah ini yang berupa pengembangan SDM kepada kami untuk mengembangkan program hilir ini. Nah, diantaranya ada Badan POM, kita sudah terrealisasi dengan Badan POM, kita sudah terrealisasi dengan standarisasi produk atau SNI, baik SNI kakao maupun SNI biji. Nah, ini juga mengembangkan juga karena nilainya 10 miliar, investasi kita naikkan, maka kapasitas petani juga semakin tinggi, petani juga kita selamatkan. Ditambah lagi dengan tahun 2021 ini Bu Gubernur juga memberikan sebuah program namanya resi gudang atau tunda jual. Ini dengan misi penyelamatan petani, jangan sampai petani kakao di Jawa Timur ini akan mengalami yang namanya tidak terbeli dengan adanya dampak Covid ini. Oleh karena itu sangat bagus sekali program hilir ini berkaitan dengan penyelamatan dari petani. Dan memang tujuannya adalah kita kembalikan lagi petani kakao di Jawa Timur harus sejahtera. Itu adalah salah satu nawacita yang harus kita munculkan dari program hilir ini. Nah, itu adalah sekilas. Nama kelompok tani kami adalah kelompok tani Mulyo Jati. Kami selain berbadan hukum juga berbadan usaha. Kami juga istilahnya melakukan corporate. Kita juga melakukan istilahnya itu dengan melengkapi dengan izin usaha, tidak berubah dengan CV, koperasi ataupun yang lain. Kita tetap dengan bersikuku atau kita konsisten dengan kelompok tani kita. Begitu juga ketua kelompok tani kami dan saya sendiri sebagai pengurus Asosiasi Petani Kakao Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, ingin selalu mengembangkan kakao di Jawa Timur ini menjadi lebih baik dengan harga yang baik, maka mutu terbaik, maka juga realisasinya petani juga sejahtera. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Itu sekilas dari seluk-beluk daripada kegiatan Coklat Majapahit dengan program Hulu Hilir Agro Maritim dan Jatim Agro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.